Video kali ini kita akan melanjutkan kembali ya dari lanjutan video sebelumnya. Di video kali ini kita akan membuat sebuah konfirmasi untuk di halaman loginnya itu. Jadi ketika kita menginputkan username dan juga passwordnya di halaman login, maka akan terkirim ke bagian database untuk konfirmasi apakah username dan juga password yang kita masukkan itu sudah benar atau belum. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita akan coba buat untuk filenya, file autentikasinya. Caranya seperti yang sebelumnya, teks dokumen, kita kasih nama di sini autentikasi.php. Selanjutnya kita buka filenya ini. Dia akan mengarah ke text editor, Studio Code. Nah, di sini kita akan mulai buat untuk konfirmasi autentikasi tadi ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan kembali lagi ke bagian filenya ya. Masuk ke file yang index.php ini. Nah, di sini kita akan cari yang bagian for action-nya. Nah, ini ya. Nah, bagian sini. Nah, untuk arah dari folder yang dituju, kita akan ubah dulu. Jadi ke folder untuk autentikasinya. Autentikasi untuk loginnya. Nah, maksudnya file autentikasinya itu kita lihat dia berada di dalam folder conf ya di sini ya folder file autentikasinya. Jadi kita akan masukkan conf dan file autentikasinya. Bukan foldernya tadi conf dan filenya autentikasi .php. Ini terus bagian input type-nya ini kan isinya email ya. Nah, karena kita menggunakan username, tidak menggunakan email, jadi bagian email ini kita ganti saja jadi username. Daripada ini kita teks, terus plus folder ini baru username. Ini, terus belakangan, tambahkan lagi. Lalu di bagian password ini juga ya, password seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk lihat di halaman loginnya ya. Jadi kita kembali ke Edge. Kita pilih yang bagian halaman login ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini kan awalnya masih email ya. Nanti kita ubah jadi username. Nah, kita coba refresh dulu.
Dia mengganti jadi username. Nah, di sini kita coba isikan asal saja dulu untuk pengetesan. Passwordnya contoh seperti itu. Kita coba sign in. Nah, dia akan mengarahkan ke sini. Di sini kita bisa lihat dari direktorinya ini dia mengarah ke folder conf dan ke file autentikasi di PHP. Artinya dia berhasil tersambung ya inputannya itu ke folder dan ke file autentikasi. Hanya saja ini masih blank putih ini karena belum kita apa-apakan ya, belum kita isikan apapun. Nah, selanjutnya kita kembali ke VS Code ya. Lalu kita akan coba ubah di bagian sign in-nya ini. Sign in-nya ini jadi login. Login ini sudah diubah login. Lalu kita akan coba melakukan sedikit perubahan. Di sini kan ada bagian tombol-tombol dan juga beberapa tulisan di sini untuk link I forgot my password dan ini. Nah, kita akan coba ubah sedikit agar terlihat lebih simpel. Kita hanya sisakan bagian tombol login aja sama bagian pengisian ini. Kita akan komentar ya setiap bagian tombol-tombolnya sehingga bisa kita pakai di next time ya. Ini juga untuk bagian sini. Kita lihat lagi. Ya, dia sudah seperti ini. Jadi simple ya. Untuk contoh di sini kita buat seperti ini aja dulu. Lebih simple terlihatnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan pindah lagi ke VS Code, lalu ke bagian file autentikasi.php. Sini kita akan buat untuk variabel dari username dan passwordnya. Ini kita akan buat variabel username dulu. Yang bagian sini kita copy aja. Lalu kita ganti jadi password di sini. Setelah itu kita akan buat untuk untuk tampilannya ya, menampilkan dari fokusnya dan password.
kita akan kembali lagi ke Edge-nya untuk melihat hasilnya. Di sini kita akan coba salah dulu ya. Contohnya mail, passwordnya 123. Coba login. Nah, di sini udah tertampil ya. Username admin, passwordnya 123. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke VS Code. Nah, kita akan coba untuk buat pengondisiannya ya. Pengondisian saat nanti kita input username dan passwordnya di halaman login. Variable query. Bintang di sini artinya kita menunjukkan semua ya, semua. Kita akan buat juga untuk pengkondisiannya, if else-nya. Ini untuk pengkondisian kalau username dan password yang kita masukkan itu benar ya. Ini akan muncul nanti berusaha login berhasil. Itu kita buat pengkondisian kalau salah. Bagian echo username dan passwordnya ini bisa kita hapus saja. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke Edge-nya, ke bagian halaman login tadi.
kita refresh dulu, lalu kita akan coba masukkan username dan juga password yang ada di database PHP-nya. Ya, ini admin username-nya, passwordnya 12345. Admin passwordnya 123. Mungkin, nah, intinya dia sudah berhasil ya. Kalau betul, kalau betul username password yang kita masukkan sesuai dengan database yang di PHP tadi, dia akan keluar tulisan login berhasil. Kalau dia tidak sesuai, misalkan password itu 1234, kita coba, dia akan keluar tulisan login tidak berhasil. Nah, selanjutnya kita akan coba buat untuk pengondisian. Kalau kita isi username dan password itu benar, dia akan mengarahkan ke halaman dashboard kita, yang dalamnya itu. Nah, kalau kita isi username dan password itu salah, dia akan kembali ke halaman login ini. Jadi dia tetap di sini. Dia akan kembali ke VS Code. Lalu untuk bagian ikonnya ini bisa kita hapus saja ya. Gitu. Nah, di sini untuk filenya bisa kita lihat dulu di sini. Penempatan file autentikasi itu dia ada di dalam yang folder conf ini ya. Nah, dia prosesnya itu dia di sebelumnya ini berarti di conf, kalau keluar dia akan masuk ke bagian app ya. Jadi kalau username dan password yang kita masukkan itu benar, dia akan masuk ke dalam folder, masuk ke dalam app-nya itu. Dia akan mengarah ke app, keluar dari folder core dan mengarah ke app. Tapi kalau yang kita masukkan itu salah, dia akan kembali ke halaman loginnya. Jadi kita isikan sini, app, dia akan mengarah ke app. Oke aja. Lalu di sini bisa kita hapus saja bagian app ya. Alias dia akan kembali lagi di atau tetap di halaman loginnya. Kalau kita masukkannya itu salah, masukkannya username dan passwordnya. Nah, bisa kita coba kembali ke Edge-nya. Kita refresh dulu. Lalu kita akan coba untuk masukkan yang salah dulu ya. Admin, contohnya, passwordnya 123. Nah, dia akan tetap di halaman login ya. Dia tidak akan berpindah kemana-mana. Sekarang kita akan coba masukkan yang benarnya. 1, 2, 3, 4. Kita coba masuk login. Nah, dia akan mengarah ke app-nya ya. Artinya password dan username itu benar sesuai yang ada di database PHP-nya. Sehingga saat kita klik login, dia akan masuk ke bagian dashboardnya ini. Segitu saja untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya.